Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulatul Syahra dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Nah, di sini saya berprodi budidaya perairan dengan NIM STK 420007. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Jawiana Swekani sebagai mites biokimia dasar. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Nah, kita mengetahui bahwa biokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios atau hidup, dan chemis adalah kimia, di mana biokimia menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia. Nah, ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk struktur, pertumbuhan, dan evolusi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan ilmu kimia yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sehingga biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, peranan biokimia dalam kehidupan yaitu mempelajari bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi melangsungkan proses kehidupan yang makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalisis informasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, soal kedua yaitu jelaskan pengertian air dalam lingkungan biokimia. Nah, kita mengetahui bahwa air adalah substansi kimia dengan rumus H2O yang berfungsi sebagai medium transport elektron dari reaksi enzimatis, di mana air memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Nah, soal ketiga yaitu jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, katabolisme, dan berikan contohnya masing-masing. Nah, metabolisme yaitu rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Contohnya yaitu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, katabolisme yaitu penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu yang berhubungan atau yang berkaitan dengan respirasi sel, misalnya pemecahan karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Anabolisme yaitu pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya yaitu fotosintesis yang terjadi pada tanaman, di mana energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida. Nah, soal yang keempat yaitu jelaskan pengertian asam amino esensial, non esensial, non polar, alifatik, asam amino polar netral, dan asam amino bermuatan negatif serta positif, dan aromatik. Nah, asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga kebutuhannya dipasok dari makanan. Asam amino non esensial yaitu asam amino yang diproduksi atau diperoleh dari makanan. Asam amino non polar alifatik adalah asam amino yang mengandung rantai samping alifatik kelompok fungsional. Asam amino polar netral yaitu misalnya gugus asam, amida, alkohol, dan amina. Yang bermuatan negatif yaitu gugus R paling bersifat hidrofilik, dan sedangkan positif adalah lisin, arginin, dan histidin. Nah, aromatik yaitu asam amino yang memiliki lingkar benzena. Nah, pertanyaan keempat yaitu jelaskan pengertian protein dan struktur protein baik primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, protein adalah polimer alami dari asam amino.
yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 1000 Dalton. Struktur protein yaitu misalnya primer yaitu urutan linear asam amino dalam peptida atau protein. Sekunder struktur lokal teratur dalam rantai utama. Tersier struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur sekunder yang melipat bersama. Kuartener yaitu gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Nah, kita melangkah ke nomor 6, yaitu jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Nah, yang pertama yaitu oksidaredukstase, transterase, liasa, isomerata, dan ligasa. Nah, kita melangkah ke pertanyaan ketujuh, yaitu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel sel, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu paling utama terletak pada dinding selnya, di mana sel tumbuhan lebih keras dibanding sel hewan. Nah, kita melangkah ke soal berikutnya, yaitu jelaskan struktur, jelaskan proses transaminase dan diaminase. Jadi protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya terbentuk asam amino yang akan diserap usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea, sementara itu kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Nah, soal selanjutnya itu jelaskan proses siklus urea. Nah, siklus urea itu bisa disebut atau NH4+ yang akan dihasilkan pada diaminasi akan diubah menjadi karbomol fosfat dan mengikuti siklus urea sehingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan pada urin. Nah, melangkah ke pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan tentang sintetis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintetis protein. Nah, yaitu sintetis asam amino. Jadi asam-asam amino ini selain diperoleh dari makanan, terutama yang non-esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintetis. Nah, transkripsi adalah penyalinan molekul DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.